Warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat, saya mau memperlihatkan kepada Anda video yang sepertinya baru-baru, karena apa yang dia bahas adalah perkara yang baru-baru. Ini seorang murtadin yang begitu sangat lancang sekali, saudara. Dia menghina agama kita Islam yang kita cinta. Dia menghina baginda Nabi Muhammad SAW, dan dia menghina kalangan pesantren. Maka yang benar-benar Islam, yang benar-benar cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan yang cinta terhadap pesantren sebagai benteng terakhir untuk menjaga akhlak generasi penerus agama dan juga bangsa, maka yakin pasti akan marah melihat video si murtad ini. Mari kita saksikan dulu sama-sama. Ajaran yang mengajarkan doktrinasi supaya tidak timbul peledakan di mana-mana lagi. Sudah stop itu, harus stop pengajaran itu. Ini pengajaran kitab kuning ini, saudara. Karena memang sudah tertulis di Al-Quran. Barang siapa yang melenceng dari Al-Quran akan ditemani setan. Banyak orang yang ditemani setan merasa benar, merasa paling benar, paling suci. Nah, itu adalah ditemani setan. Oleh karena itu, pemerintah harus mencabut kitab kuning di Menkumham. Itu kekayaan intelektual. Dan itu kalau sudah dicabut, itu karena tidak berfungsi. Apa sih? Keluaran pesantren nggak bisa bikin mobil. Masih kalah SMA, SMK Solo. SMK Solo bisa bikin mobil. Dari pesantren bisa apa? Cuma khotbah-khotbah kayak si Yahya Waloni doang. Nggak ada untungnya Indonesia. Sangat tidak menguntungkan anak generasi muda ke depan ini akan suram kalau diajari oleh pesantren. Ya, cuma diajarkan dakwah juga bukan Indonesia yang didakwakan, menawarkan negara Arab. Ini yang harus stop. Menawarkan kebaikan Arab, menawarkan Muhammad. Itu harus stop, saudara. Agar Indonesia ini sadar. Nah, itu ajarannya, waduh. Makanya saya tinggalkan ajaran Islam itu karena saya sudah tahu dalamnya. Jadi wahai saudaraku yang belum percaya Yesus, saya ini seorang haji, mantan santri, juga pernah jadi kiai. Jadi tolong dengar saya. Ajaran yang saya tinggalkan itu ternyata itu buktinya yang terjadi di Makassar. Cobalah sadar hati saudara, tidak ada keselamatan di dalam Islam. Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Ini yang saya penting saya kasih tahu kepada saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ini makhluk, lihat mukanya saja, kalau kata orang Sunda mah beungeut tenggeulun. Sedulur yang bukan orang Sunda paham gak beungeut tenggeulun? Jadi mukanya itu memang pantas buat ditonjok gitu. Saya pas lihat video ini kaget bener, marah saya. Marah. Dan saya yakin orang yang benar-benar Islam dan bukan orang Islam yang munafik, al-munafiquna fi darkil asfali minan nar, maka yakin akan marah dengan cumuran. Anda paham gak bener-bener? Jadi mukanya itu memang pantas buat ditonjok gitu. Saya pas lihat video ini kaget bener, marah saya. Marah. Dan saya yakin orang yang benar-benar Islam dan bukan orang Islam yang munafik, al-munafiquna fi darkil asfali minan nar, maka yakin akan marah dengan cumuran makhluk seperti itu. Tahu cumur? Di bahasa Sunda itu ada tingkatan-tingkatan bahasa untuk menempatkan sebuah bahasa pada sesuatu hal. Cumur itu adalah bahasa yang sangat begitu kasar yang ditempatkan pada mulut. Cumur, ngebacot nah gitu ya. Dia mengatakan dia itu mantan haji, mantan santri, mantan
Kiai. Mantan kiai. Kiai Blegung. Kalau memang ada kiai yang samodol kiai Blegung gitu. Aduh, itu cungur sia ditunggal ku aing dari asuhan kurang ku aing dah. Kenapa saya bikin konten ini? Barangkali saja kan kalau sedulur-sedulur nonton video ini kalian juga sebarkan. Jadi kan kita bisa tahu nih makhluk, nih orang mana gitu kan. Nah, jadi kan ya kita taat hukum yang ada di negara Indonesia ini. Karena kalau seandainya di sebuah kaum diterapkan syariat agama Islam secara kafah, ini makhluk seperti ini itu sudah jelas hukuman menurut agama Islam itu seperti apa. Seorang murtadin bahkan berani menghina agama Allah, menghina baginda Nabi Muhammad SAW itu seperti apa hukumannya. Nah, seperti itu dulu. Karena kita taat kepada aturan hukum yang ada di negara Indonesia ini, dan kita masih bisa berhusnudon kepada aparat penegak hukum untuk bisa menegakkan hukum seadil-adilnya. Oleh karena itu, barangkali saudara-saudara tahu nih makhluk nu cumur nalancang, itu tahu orang mana, silakan Anda laporkan. Ini jelas-jelas penghinaan. Nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, anak TK pun bahasanya pasti tahu ini penghinaan. Lalu dikait-kaitkan dengan kejadian kemarin di Makassar. Dia bilang katanya berangus atau musnahkan atau entah apa itulah bahasanya kitab kuning. Karena katanya kalau keluar dari Al-Quran itu apa tadi sumur nanti ngomong naonnya. Jadi sesat atau apalah itu istilahnya. Kurang lebih seperti itu. Katanya kiai. Semua kitab kuning yang dikaji di pesantren, berbagai mobil khusus pesantren. Teror seperti itu, saudara. Sedulur yang diberkahi Allah, saya tidak bisa ngobrol banyak karena saya sudah terlanjur marah. Jadi itu kalau kata orang sudah ambek kapunggung gitu ya, ambek kapunggung, jadi marah yang nggak bisa disalurkan. Ini makhluk kalau ya di depan di sini, tapi aku aing, itu meluk, watak, tinggal gitu. Semoga aparat segera menindak orang-orang seperti ini agar tidak ada lagi yang berani menistakan agama manapun, bukan hanya Islam. Nah, ini orang-orang seperti ini yang tidak punya toleransi. Jangan salahkan orang-orang yang di depan untuk beramar nahi munkar. Kalau ini nyerang, kami tidak toleransi. Kami toleransi. Cuman perbedaannya kami toleransi gak kebablasan, gak mencampur adukan akidah. Mana ada ajaran Islam menyuruh untuk mengganggu umat lain ketika sedang beribadah. Yang nggak boleh itu ikut-ikutan ibadah sama mereka. Ya kan agamanya, agama kita ya agama kita.